بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bapak-bapak dan saudara, alhamdulillah pada hari ini Allah Ta'ala karuniakan kita kesempatan untuk membuka mata kita dan melihat ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dalam kitab sucinya. Melihat ayat-ayat Al-Quran itu syifa. Kalau kita sakit mata, lihat ayat Al-Quran dengan niat kesembuhan, insya Allah akan sembuh. Kalau hati kita sedang resah, baca Al-Quran dengan niat syifa'un nufus, supaya hati kita itu disembuhkan, insya Allah akan sembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran itu obat, sebagaimana yang dibaca oleh imam kita pada saat memimpin sholat Jumat tadi. Bapak-bapak dan saudara sekalian, rangkaian ayat yang kita akan kupas sekelumit saja ya, karena pembahasan ayat ini sebenarnya panjang lebar ya, tapi sekelumit saja. Katakanlah sebagai pengantar ya, untuk mengantar bapak-bapak saudara kepada memahami ayat-ayat ini secara lebih mendalam nantinya. Sebagai pengantar saja, bapak-bapak dan saudara, ayat yang kita baca ini adalah ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, tentu saja semua ayat Al-Quran itu penting ya. Tetapi ayat-ayat yang tadi kita baca bersama, mulai dari ayat 153 sampai 155-56, nah itu penting ya. Penting karena itulah yang bisa menjadi energi, kekuatan dalam kehidupan. Jadi yang dikandung oleh ayat ini mengandung senjata untuk menghadapi kehidupan. Mari kita lihat. Allah Ta'ala dalam 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, tanpa kecuali ista'inu. Ista'inu artinya mintalah pertolongan ya. Mintalah pertolongan, mohonkanlah pertolongan. Ya, karena kita sebagai muslim maksudnya kepada Allah ya. Dengan apa kita memohon pertolongan kepada Allah? Ada alatnya, ada caranya. Nah, apa dua cara yang disebutkan dalam ayat ini? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan sholat. Jadi kita pahami betul ya bapak-bapak ya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah ya, melalui dua hal ya, dua perbuatan, dua sikap, dua perilaku. Apa itu? Pertama adalah as-sabr, yaitu sabar. Yang kedua, sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dalam ayat ini ada beragam penegasan tentang pentingnya sabar. Pertama, Allah menjadikannya sebagai alat minta tolong. Jadi dalam kehidupan kita yang kompleks ini, menghadapi segala macam urusan, Allah kasih kita alat untuk meminta tolong kepada Allah, namanya sabar. Artinya sabar itu menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Ibaratnya kalau pertolongan Allah itu seperti gudang yang terkunci, nah, pintu pembukanya itu sabar.
Lalu tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa kesabaran itu adalah cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Lebih dari itu, Allah tutup ayat ini dengan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tidak banyak bapak-bapak dan saudara, ya, di dalam Al-Quran itu kelompok-kelompok manusia yang Allah sebutkan Allah bersamanya. Itu tidak banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. As-shadiqin. As-shadiqin itu juga, as-shadiqin artinya orang-orang yang jujur. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang-orang muhsin. Arti muhsin itu yang senantiasa berbuat baik. Tidak hanya sekali-sekali tapi terus berusaha. Allah juga bersama dia. Nah, di ayat ini innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau Allah bersama, maka itu artinya kelompok itu kelompok yang istimewa. Jadi orang-orang sabar itu istimewa. Pertanyaannya, kenapa ya, kesabaran itu dijadikan oleh Allah sebagai pintu pertolongan? Dan kenapa sampai Allah menegaskan bahwa Allah itu benar-benar bersama orang yang sabar? Jawabannya adalah karena memang kesabaran itu sangat menentukan kualitas kita dalam kehidupan. Apa hakikat dari kesabaran itu? Kalau kata ulama nih, bapak-bapak dan saudara-saudara, yang namanya kesabaran itu adalah habsun nafsi, ya. Jadi menahan diri, ya, sesuai dengan ma yaqtadihil aqlu wasyar'u, sesuai dengan apa yang akal dan syariat minta kepada kita. Jadi kesabaran itu hanya bisa terwujud kalau orang itu punya akal. Maka kalau Islam melarang kita, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk melakukan hal-hal yang menghilangkan akal, maksudnya apa? Orang yang hilang akal tidak akan mungkin bisa sabar. Jadi dia harus sadar, ya. Dia bisa berpikir dengan baik. Kalau kita panik, sering hilang kesabaran. Ya, bapak-bapak, ya. Kalau kita panik, sering hilang kesabaran. Kemudian wasyar'u, ya. Orang yang sabar itu selain akalnya harus ada, dia juga harus mengerti tentang tuntunan syariat. Jadi tidak ada kesabaran yang sebenar-benar sabar kecuali seseorang itu mengerti tuntunan syariat. Jadi kesabaran itu menahan diri. Namanya, ya, atau istilahnya itu, ya, itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya menahan diri itu adalah terkait dengan musibah yang menimpa, maka istilah dalam bahasa Arabnya namanya as-sabru, kesabaran. Kalau menahan diri itu berada di medan perang ketika menghadapi musuh, maka namanya syaja'ah, keberanian. Jadi keberanian itu juga termasuk kesabaran. Sabar tetap di situasi yang menekan, ada musuh datang nembak, dar, tapi dia tetap tahan di situ. Itu namanya keberanian. Kesabaran pada saat, ya, pertempuran, itu istilahnya berani. Jadi sebenarnya keberanian itu kesabaran. Tidak ada orang yang berani bertahan di medan tempur kecuali kalau dia sabar. Kalau kurang-kurang sabarnya, kabur dia. Makanya ada istilahnya desersi. Mana tentara begitu dihitung sama komandannya, 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok cuma 9? Mana yang ke-10? Kabur. Desersi. Meninggalkan medan tempur. Kenapa? Gak sabar. Dia tidak punya ketahanan.
Ada juga kesabaran kalau menghadapi katakanlah hal-hal yang menyakitkan atau tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Maka itu kalau istilah Arabnya namanya rohabatus sadr, kelapangan hati. Misalnya kita berada di suatu tempat nih, ada orang di situ, kita bareng-bareng ya. Kemudian ada sikap-sikap tertentu dari orang-orang yang ada di tempat itu yang nggak sesuai, ya. Atau bahkan mungkin menyinggung perasaan kita. Nah, tapi kita tetap di tempat itu. Apa nama sikap itu? Kelapangan hati. Jadi kelapangan hati itu juga satu bentuk kesabaran. Jadi yang namanya kesabaran itu satu makna umum ya, yang mengandung makna bertahan, menahan diri dan mengelola situasi dengan baik. Kalau dengan ada musibah namanya ya kesabaran, sabar gitu. Kalau di tengah medan tempur namanya apa? Berani. Ya. Kalau sedang ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan namanya apa? Berlapang hati. Nah, itu semua bentuk kesabaran. Nah, kalau kita pahami ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, maka pantas kalau kemudian di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa sabar itu sangat penting karena memang menyangkut seluruh keadaan kita. Seluruh situasi yang ada dalam kehidupan. Apa sih yang kita hadapi bapak-bapak dan saudara-saudara? Yang kita hadapi itu kan cuma dua saja, senang atau susah, ya. Yang menyenangkan atau menyusahkan, sesuai harapan atau tidak sesuai harapan. Kalau nggak sehat ya sakit, kalau nggak banyak rezeki ya kurang rezeki, ya. Dan seterusnya. Tidak banyak menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam dua keadaan ini kesabaran diperlukan. Pada saat sedang ada yang tidak menyenangkan, ya kita sabar. Tidak kemudian kehilangan kendali. Tidak kemudian putus asa. Dalam keadaan dapat nikmat, ya sabar. Tidak kemudian memubazirkan dan menyombongkan apa yang kita nikmati. Jadi kesabaran itu intinya pengendalian diri dalam situasi yang berbeda-beda. Itulah hakikat agama. Jadi kalau kita bicara tentang halal haram itu kan pengendalian diri, ya. Kita lihat barang orang, barangnya mahal, ada jam misalnya, kita lagi sholat tiba-tiba ada jam ketinggalan, lihat jam, jam mahal, di situ diuji kita, mau diambil nggak? Kalau kita ambil ya berarti tidak sabar, tidak menahan diri, tidak mengendalikan diri. Tapi begitu kita tinggalkan atau kita ambil, kita serahkan ke pengurus masjid untuk diumumkan, berarti kita mampu mengendalikan diri, selamat kita. Halal haram itu intinya adalah kesabaran dan pengendalian. Nah, itulah sebabnya di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwa wahai orang-orang yang beriman, carilah jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan mengendalikan dirimu dengan baik dalam kehidupan ini. Dan yang kedua dengan bersabar, ya, dengan menunaikan sholat, ya. Wassalah innallaha ma'as sabirin.